Purima aku salah dhamma. Jadi setiap perbuatan atau dhamma-dhamma yang tidak baik yang telah muncul di dalam rangkaian batin Anda bisa menjadi pengkondisi kemunculan aku salah dhamma yang berikutnya. Ya, jadi misalkan Anda memunculkan loba atau dosa atau moha atau pandangan salah, ya. Karena ada loba, dosa, moha, pandangan salah, kesombongan, akhirnya Anda melakukan karma buruk. Ya, jadi inilah yang disebut aku salah dhamma mengkondisikan kemunculan juga aku salah dhamma lagi. Paham ya? Kira-kira gitu, ya. Atau seseorang sudah berdana tadi, kemudian melirik, dana sebelah saya ternyata nggak seberapa, nggak kayak saya gitu, saya tinggi besar gitu. Nah minggu depannya jadi kebiasaan Anda kayak Mr. Bean itu kan usil kan. Seingat saya dulu waktu muda kalau nonton Mr. Bean itu saya suka. Sekarang enggak, dulu kan. Saya masih ingat, saya suka sih karena waktu mahasiswa ya kayaknya ya. Itu Mr. Bean tuh saya pikir nih orang kok usil banget ya. Kayak kita misalkan saya jadi tadi itu mendadak teringat spontan aja. Seseorang berdana melirik sebelahnya, kan kayak Mr. Bean suka ngelirik sebelahnya gitu kan. Oh ternyata enggak segede saya gitu. Akhirnya di kesempatan berikutnya dia cari mangsa lain, orang lain gitu. Setelah dana dilirik lagi, enggak segede saya juga. Ya, nah jadi dari dana Anda akhirnya memunculkan dari kesombongan Anda tadi, Anda akhirnya nanti memunculkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi hati-hati. Ya, sekali Anda memunculkan aku salah dhamma bisa menjadi pengkondisi untuk kemunculan aku salah dhamma yang berikutnya. Kalimat merah yang kedua, purima aku salah dhamma, setiap perbuatan atau dhamma-dhamma yang aku salah bisa menjadi kondisi dengan cara upanisaya pecaya untuk dhamma-dhamma yang baik. Nah ini lebih menarik. Jadi makanya kenapa saya katakan ini lebih menarik karena mungkin saya sampaikan dulu contoh-contohnya ya, menariknya di mana gitu. Secara umum memang biasanya aku salah dhamma akan terus memunculkan aku salah dhamma secara umum. Ya, perbuatan buruk Anda akan secara umum biasanya akan terus memunculkan perbuatan buruk yang berikutnya. Ya, contoh kalau Anda marah, memunculkan kemarahan, Anda nggak berhasil memadamkan kemarahan, maka kemarahan yang sudah muncul itu akan Anda pelihara terus kan. Ya, padahal kemarahan itu usianya hanya 1/1 triliun detik loh. Kalau Anda marah selama 5 menit itu artinya 1/1 triliun detik tadi muncul lenyap selama 5 menit. Jadi ada banyak sekali karma buruk yang dari kemarahan yang sudah muncul. Nah, jadi ya biasanya memang aku salah dhamma akan memunculkan aku salah dhamma berikutnya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu ya aku salah dhamma itu bisa memunculkan kusala dhamma. Ya misalkan kalau di contoh-contoh ininya tadi tentang berdana ya. Misalkan Anda memunculkan kesombongan tadi ya. Kesombongan muncul. Dari kesombongan Anda terpacu untuk berdana lagi. Ya. Nah, kesombongan tadi kan aku salah, kan dhamma yang tidak baik. Tapi berdana itu adalah dhamma yang baik. Jadi, dari kesombongan akhirnya muncul berdana. Dari aku salah akhirnya muncul kusala. Ya. Atau Buddha saja juga melakukan hal yang demikian. Di dalam salah satu sutta, Buddha mengatakan, seandainya tidak ada kelahiran, usia tua, dan kematian, maka tidak akan pernah ada Buddha. Ya, karena Buddha muncul setelah melihat ada bahaya dari kelahiran, kematian, dan usia tua dan kematian. Kemudian Buddha melanjutkan, seandainya tidak ada loba, dosa, moha, ya, maka tidak ada kelahiran, usia tua, dan kematian. Artinya bisa disimpulkan justru karena adanya loba, dosa, dan moha akhirnya ada Buddha. Paham maksud saya? Karena melihat menjijikkannya loba, dosa, dan moha maka ada bodhisattva yang berjuang untuk menjadi Buddha.
untuk menghancurkan loba dosa moha, dan juga kemudian membagikan pengetahuannya cara untuk menghancurkan loba dosa moha tadi kepada banyak makhluk, ya. Jadi di sini ya, karena ada loba dosa moha, maka akhirnya ada seseorang yang berjuang untuk mencapai magga pala, ya. Saya pernah kan menyampaikan di kelas ini, ya, ada seseorang muak dengan sifatnya sendiri yang dia sadari bahwa dia jahat. Saya muak nih dengan sifat saya gitu. Saya nggak mau mempunyai sifat jahat ini terus menerus. Akhirnya ya, ketika dia sudah menyadari semua kejahatannya tadi, dia bertekad menjadi biku dan akhirnya menjadi arahat. Jadi dari kejahatan-kejahatan dia tadi yang menjadi kondisi untuk menjadi dia berjuang, akhirnya dia bisa mencapai buah kearahantaan. Nah, inilah yang disebut sebagai akusala dhamma bisa mengkondisikan kusala dhamma. Ya, jadi hati-hati ya. Makanya di dalam kehidupan ini Anda harus benar-benar berpengetahuan supaya Anda tidak salah lagi mengelola kehidupan, ya. Ya. Jadi saya